Halo Sobat Simfoni, selamat datang kembali di acara podcast Ngomel, Ngobrol Milenial. Dalam edisi kali ini, kita tidak menghadirkan milenial yang seperti biasanya, tetapi saya menghadirkan para tokoh-tokoh masyarakat yang sangat peduli dengan kehidupan milenial seperti kalian. Telah hadir bersama saya kali ini, sebelah kiri saya, Bapak Muhammad Farid Sunarto, Yes. Direktur Eksekutif Solo Bersimfoni, dan sebelah kanan saya Ibu Sumilir Wijayanti, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan Bapeda Kota Surakarta. Ya, terima kasih. Sebelum kita ini agak engap sebenarnya, saya mau cek dulu. 36. Enggak demam Pak Farid? Sehat. Sehat, alhamdulillah. 36,4. Oke. Ya. Sepertinya lebih baik kita membuka masker. Insya Allah Masker, ya? aman. Iya, oke. Oke. Sobat Simfoni, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu Solo Bersimfoni bersama dengan Bapeda Surakarta telah berhasil menginisiasi beberapa hal penting di dalam pembangunan kepemudaan. Mungkin sangat related, sangat berkaitan dengan pembangunan pemudaan, pembangunan organisasi kepemudaan di wilayah Surakarta dan sebagainya. Pak Farid, mungkin bisa diceritakan Pak Farid, gimana sejarah Perwali yang kemarin sempat muncul ini? Ya, sebetulnya kegiatan Solo Bersimfoni kan kegiatan yang konsen untuk membangun pemuda, terutama membangun dari segi sikap dan perilaku. Nah, ini karena apa? Karena kita perlu melindungi pemuda itu dari sikap-sikap yang negatif seperti intoleran, kemudian radikal, kemudian kekerasan yang lain. Nah, upaya-upaya itu sebisa mungkin kita lakukan berdasarkan atas regulasi payung hukum yang oleh pemerintah kota secara definitif bisa dituangkan dalam bentuk aturan yang lebih jelas. Jadi kita bekerja sama dengan Bapeda, ya Bu Sumilir, kemudian juga dengan Dispora dan pihak-pihak stakeholder pemerintah kota Surakarta, di mana Solo Bersimfoni adalah NGO yang berusaha mendorong, memfasilitasi regulasi itu sampai diseminasi dan kemudian juga penyusunan guideline. Ringkasnya seperti itu. Nanti lebih detailnya Bu Sumilir. Kenapa sih Bu? Sebenarnya kenapa sih regulasi ini menjadi penting dari segi pemerintah nih? Iya, mungkin supaya lebih gamblang saya cerita kronologinya sih, bahwa kita ini mungkin dipertemukan di momentum yang pas ketika masing-masing menghadapi situasi kegalauan dan keresahan terkait dengan kondisi kepemudaan yang saat ini mungkin membutuhkan treatment yang terintegrasi holistik dan mempunyai impact yang signifikan terhadap kondisi tantangan zaman. Pada waktu itu mungkin kami baru sebatas melakukan identifikasi, pengkajian sederhana, dan alhamdulillah kita bertemu pada momen yang pas sekali dengan Solo Bersimfoni, sehingga terbangun chemistry yang sangat baik untuk membawa arah pembangunan kepemudaan itu supaya lebih memberikan manfaat yang lebih optimal, kemudian juga lebih terarah, kemudian sinergitasnya juga bisa terlihat sangat jelas karena di dalamnya terbangun jejaring-jejaring kerja yang luar biasa. Saat ini kalau kami dari sudut pandang pemerintah bahwa salah satu alasan untuk mengapa pemuda itu harus diutamakan, bahwa memang mereka adalah investasi masa depan sebagai pemegang kendali terkait dengan estafet pembangunan dan kedaulatan bangsa yang akan datang. Kemudian saat ini kita dihadapkan pada tantangan bonus demografi, belum lagi komitmen regional terkait dengan MEA, kemudian juga
tantangan permasalahan sosial terkait dengan angka pengangguran, kemiskinan, belum lagi juga tadi disampaikan Pak Farid, kita dihadapkan pada situasi-situasi yang mendegradasi terkait dengan kultur-kultur budaya sosial terkait dengan tadi ada perilaku yang terindikasi radikal, kemudian juga intoleran, perilaku kekerasan yang rata-rata kalau kita lihat dalam media itu pelakunya adalah kaum muda lah. Ya. Bagaimana kita mendekati kaum milenial ini dengan semangat tadi gotong royong, toleransi, kebersamaan, keberagaman, kemudian bagaimana kita membangun iklim yang lebih toleran, yang lebih kondusif sehingga pemuda ini akan memberikan optimum perannya di tengah kehidupan masyarakat dan untuk dirinya sendiri ketika menghadapi situasi masa depan ketika mereka akan memberikan kontribusi kiprahnya kepada keluarga, bangsa dan negara. Dan ini sebuah harapan pada waktu itu. Ternyata kita ketemu dengan momen yang sangat pas, kemudian kita diskusi panjang hampir 1,5 tahun ya Pak. Kita melakukan diskusi, kemudian melakukan FGD, ada diseminasi, bagaimana kita menjaring aspirasi sehingga komitmen-komitmen ini bisa kita tuangkan dalam bentuk perwali penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan nomor 49 tahun 2019. Ini benar, ini pertamanya di Indonesia kalau perwali. Insya Allah Pak. Sepertinya jadi, ya. Sepertinya dan kita berharap bahwa akan banyak kabupaten kota daerah lain di Indonesia ini yang mulai aware dan memberikan dukungan, perhatian, support terhadap bagaimana kita mengarus utamakan pembangunan kepemudaan ini akan memberikan nilai impact kepada pembangunan bangsa dan masa depan Indonesia di masa-masa yang akan datang. Apalagi kalau kita melihat statementnya Pak Presiden, kita akan memasuki 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana generasi ini akan menggantikan kita semua untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan potensi masing-masing, karena kami melihat pemuda milenial saat ini potensinya luar biasa. Cuma kita perlu melakukan pendekatan yang lebih terorganisir, kemudian memberikan ruang-ruang kepada pemuda ini untuk menampilkan bakat, kemudian potensinya, memberikan kontribusinya terkait dengan nuansa-nuansa yang selama ini dikawal oleh adik-adik pemuda ya, karena kami melihat entrepreneur muda itu juga kontribusinya besar karena potensi startup ini saat ini juga menjadi harapan penyangga ekonomi ke depan terkait dengan bagaimana kita bisa berupaya bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Jadi, luar biasa, komplit, plit, pakai telur, pakai pangsit, pakai acar juga, bukan mie ayam. Kembali kita ke Pak Farid. Pak Farid, nih, saya pengen mengulik sedikit nih, seberapa penting sih peran NGO, khususnya yang bergerak di bidang pemuda nih, seperti Solo Bersimfoni yang saya dengar gaungnya sudah sampai mana-mana ya, untuk memberikan non sewu pengaruh positif untuk regulasi yang lebih besar. Solo Bersimfoni tidak cari positioning loh ya. Jadi kalau dikatakan gaung atau branding, sekali lagi Solo Bersimfoni lebih suka bermain di arus bawah, tapi punya impact yang kuat sehingga kita tidak lantas muncul ke permukaan seperti diplomasinya partai, jadi ngapa-ngapain harus di permukaan begitu. Nah, Solo Bersimfoni merasa bahwa regulasi kepemudaan ini menjadi nilai penting, nilai plus di mana anggaran itu harus memiliki payung hukum. Kegiatan itu harus di-drive dengan aturan, khususnya pemerintah. Yang punya anggaran kan di pemerintah. Jadi kalau anggaran-anggaran CSR masyarakat itu sifatnya sporadis, kembang-kembangnya. Yang menjadi gerbangnya, lokomotifnya kan ada di pemerintah.
Tetapi pemerintah tanpa guideline yang jelas, ini arahnya tidak akan jelas gitu. Dan ini menjadi poin penting dari NGO, karena NGO langsung bersentuhan dengan masyarakat yang akan terdampak regulasi ini ya Pak Farid ya. Ya, contoh kasus seperti apa yang kita rasakan sebagai NGO yang menggarap pembangunan toleransi dan perdamaian di kalangan remaja. Kenapa gitu? Ya karena ada resistensi di mereka, Mas Bayu. Resistensinya apa? Kita tahu gempuran budaya teknologi ini kan tidak memiliki sekat-sekat. Jadi anak itu langsung berhadapan dengan budaya, dengan teknologi yang memang kita tidak bisa kontrol. Betul. Nah, resistensi apa yang ada di remaja milenial? Ya resistensi lunturnya budaya-budaya yang nilai baik, yang bersifat lokalitas, yang menjadi modal dasar kebaikan secara DNA dari pemuda tadi seperti sampaikan Bu Sumilir. Nah, kalau ini tidak kita lindungi secara regulasi, boleh jadi anak-anak kita, remaja kita itu akan kehilangan yang namanya jati diri, kelokalannya. Lokal value-nya itu nggak kenal gitu. Seperti halnya yang diangkat oleh Solo Bersimfoni dengan Hasto Laku. Ya, Hasto Laku atau 8 perilaku budaya baik adalah nilai-nilai lokalitas seputar Solo Raya, yaitu gotong royong, guyub rukun, grabyak semana, lembah manah, ewo pekewo, pangerten, andap asor, dan tepo seliro. Lah, saya berkeyakinan di setiap daerah yang punya akar budaya yang berbeda-beda, ini punya nilai-nilai yang berbeda-beda. Betul. Dan artinya akan ada kekayaan nilai-nilai yang bersumber dari lokalitas budaya. Nah, ini yang harus kita lindungi dengan regulasi. Jadi kalau di Perwali Solo, karakter pemuda di pasal 11 itu, karakter pemuda Kota Solo adalah Hasta Laku. Mungkin di tempat lain akan ada nama yang lain sesuai dengan lokalitasnya. Orang karena Solo Jawa ya. Tengah kan tipologinya beda-beda. Kalau Solo ada ewo pekewo. Ewo pekewo di Pantura nggak dipakai, tapi akan ada nilai lain, Mas Bayu. Iya, betul. Dengan betul. padanan yang lain. Padanan yang lain. Nah, ini lokalitasnya. Inilah pentingnya apa namanya integrasi sinergi antara NGO, masyarakat dan juga pemerintah supaya masyarakat ketika dari Simponi melakukan komunikasi dengan pemerintah itu kan kita seperti mendapatkan kekuatan tambahan untuk bisa mendorong ketika regulasi ini bisa menjadi acuan bersama. Otomatis Perwali yang sudah diinisiasi akan mendudukkan peran tugas masing-masing sektoral sesuai dengan kewenangannya. Ini saya dengar kemarin habis bikin guideline Bu untuk gimana itu ceritanya kok bisa jadi guideline kayak gitu. Iya, sekali lagi kita berterima kasih sama Simponi bahwa kita didampingi, kemudian masih dapat dan kita disupport, masih dapat membangun forum yang kita mencoba untuk mengarus utamakan pembangunan kepemudaan ini didukung oleh iklim yang positif. Iklim positif ini adalah tadi ada kewenangan lintas sektor, ada instansi, ada NGO, ada OKP, ada beberapa elemen-elemen yang harus kita ajak berdiskusi bagaimana sustainability keberlanjutan pembangunan kepemudaan. Jangan sampai nanti Perwali ini hanya mandek di periode tahun tertentu, tapi bagaimana ini terus istilahnya bahasa Jawa lumintu, jadi berkelanjutan. Ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi jangan berpikir aneh-aneh pada pemerintah, bahwa pemerintah itu memang ada untuk kalian. Jadi saya kira ini obrolannya sangat luar biasa ini. Tadi saya pengen menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan Solo Bersimfoni dan pemerintah Kota Surakarta itu sifatnya masih sangat kecil. Kita butuh impact yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar, yaitu melalui
melalui peraturan yang sifatnya payung hukumnya jauh lebih luas ya Bu ya. Siapa tahu nanti bisa jadi bernilai outcome yang lebih strategis. Lebih strategis. Ya. Jadi seperti nanti mungkin akan ada undang-undang kepemudaan. Oh, undang-undang sudah ada. kan? Sudah ada. Tetapi mungkin kadang mandek di tengah. turunan-turunannya Iya, yang betul. nanti akan menguatkan program-program pembangunan. Ini yang dilakukan oleh Bapeda Kota Surakarta Ya, betul. juga. Bapeda Kota Surakarta juga sudah mendorong melalui Bapeda Provinsi Jawa Tengah terkait pentingnya regulasi Perda Kepemudaan tingkat provinsi. Iya. Nah, kemudian secara simultan Solo Bersimfoni dengan jalur-jalur diplomasi yang kita punya, baik itu melalui eksekutif maupun melalui legislatif, kita mendorong supaya Perda tentang kepemudaan ini bisa terrealisasi di tingkat provinsi Jawa Tengah. Betul sekali. Salah satunya mengapa Perda menjadi penting, menjadi salah satu upaya kita untuk memberikan perlindungan dan kepastian. Ini hampir sama dengan bukan sama ya, tapi tagline-nya bisa dari Solo untuk Indonesia. Insya Allah. Dari Solo untuk semua. Ya. Begitu? Mungkin ada Dari Solo untuk kemajuan untuk ya, pemuda kemajuan Indonesia. pembangunan Indonesia. Perlu diketahui Iya, Mas Bayu, sekarang untuk draft Raperda Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah yang kita berada di dalamnya untuk selalu mengawal, selalu mendorong. Solo Bersimfoni ada di barisan di inisiator gitu ya, untuk masuk menjadi rancangan perda ini melalui jalur legislatif. Yes. Mudah-mudahan teman-teman legislatif yang mereka banyak dari golongan muda, teman-teman kita ini memang bisa menyerap aspirasi yang kita suarakan dan kita juga terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan Perda tentang Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah seperti yang kita harapkan bersama ya Bu ya. Ini kita bersyukur sekali dan pantas berterima kasih. Kali ini bukan eksekutif seperti Solo, tapi melalui legislatifnya yang punya teman-teman inisiatif. DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Komisi E. Iya. Pokoknya kita terima kasih banget lah kepada teman-teman DPRD Langkahnya Provinsi bisa Jawa lebih Tengah. kenceng, Iya. Wah, ini luar biasa terkait dengan perlindungan, Apalagi juga kalau yang pemberdayaan, pengembangan kepemudaan Betul. di Jawa Kalau Tengah. di tingkat nasional kan prioritasnya pembangunan sumber daya manusia, Betul. di mana Itu pemuda menjadi agent of change yang luar biasa terkait dengan upaya ini, selaras dengan revolusi mental yang sudah Yes, diagendakan. betul. Betul. Wah, luar biasa ini. Luar biasa. Benar-benar obrolan yang sangat bergizi siang hari ini, teman-teman. Jadi mungkin saya tutup aja ya, karena nanti kalau kelamaan nggak ada yang nonton. Jadi terima kasih Pak Farid Sunarto. Terima kasih. Terima dan Bu kasih. Sumilir dari Terima Bapeda kasih. Sobat Surakarta Simfoni. yang sudah memberikan beberapa insight dan ada poin penting yang saya garis bawahi di sini. Ya, ini pemuda sebagai agent of change, sebagai harapan masa depan harus mampu menjadi sosok guru perubahan yang nantinya akan menerpa kita. Dan jangan lupa pemuda harus selalu berbudaya. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.